miliar transaksi per tahun dengan nilai hampir 4.500 triliun rupiah di sektor e-commerce. Bank Indonesia memperkirakan jumlah ini akan naik hingga 4 kali lipat pada 2030, mencapai 146 miliar transaksi atau senilai 520.000 triliun rupiah. Senada, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut, ekonomi digital Indonesia saat ini sudah mencapai 1.496 triliun rupiah dan diproyeksi melejit hingga 6.649 triliun rupiah pada tahun 2030. Erlangga menegaskan digitalisasi sistem keuangan dan layanan QRIS digunakan 56 juta pengguna, 93% diantaranya UMKM menjadi penggerak utama pertumbuhan ini. Badan Gizi Nasional atau BGN membatasi kapasitas penyajian makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Berdasarkan keputusan Kepala BGN nomor 244 tahun 2025, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG hanya boleh menyiapkan maksimal 3.000 porsi makanan per hari. Standarnya 2.500 porsi, dengan rincian 2.000 untuk peserta didik dan 500 untuk kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Namun batas itu dapat ditingkatkan hingga 3.000 porsi jika SPPG memiliki juru masak bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan BNSP. Wakil Kepala BGN Nani Sudaryanti Dea menjelaskan kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kualitas gizi dan keamanan makanan agar peningkatan kapasitas tidak mengorbankan mutu dan pelayanan. Tujuan utamanya memberikan makanan bergizi, aman dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat. Sistem pembayaran digital QR Indonesia Standar atau QRIS semakin mendunia. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo mengungkapkan saat ini QRIS sudah digunakan di 9 negara termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei, Darussalam, Jepang, dan juga China. Peri menjelaskan BI tengah melakukan uji coba QRIS antar negara dengan Korea Selatan. Indonesia Tech. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri. Halo, salam olahraga. Dalam balapan MotoGP Mandalika 2025 di sirkuit Mandalika, Alex Marquez finish di posisi ketiga, sementara pembalap rookie Ferdinand Albuquerque keluar sebagai juara. Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Harapkan situasi saat ini seperti mengemudi dalam kabut, sehingga The Fed perlu memperlambat laju untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemangkasan ini menandai pergeseran kebijakan moneter ke arah yang lebih longgar guna mendorong pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Di Eropa, bubble football sudah mulai mendapat tempat, setidaknya di lapangan futsal di mana disediakan penyewaan balon biasanya. Bubble football digelar di acara ulang tahun anak, penggalangan dana hingga acara kantor, karena dalam atraksinya bubble football banyak berisi kejadian lucu, di mana para pemain akan berguling-guling di dalam balon saat tertabrak lawan. Karena itulah, bubble football bukanlah olahraga prestasi, melainkan olahraga hiburan yang bisa menyenangkan banyak orang lewat atraksi sepak bola. Pundi-pundi poin. Kedudukan menjadi 6-3. Nia kembali serve. Tujuannya, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya. Dari Brussel ke Prancis pakai TGP begitu, ada orang kemudian dari Jepang pingin dari mana kemana naik kereta ini. Nah, khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat,
Download Metro TV Extend sekarang. Eagle Institute Indonesia, lembaga yang fokus pada pendidikan dan pengembangan film dokumenter, berkarakter tangguh. Di Selasa jam 6:30 malam, hanya di Magna Channel. Inilah Media Academy. Media Academy fokus pada pelatihan dan sertifikasi profesi untuk membentuk dan meningkatkan standar kompetensi. Jumpa di kisah kuliner berikutnya. Selalu tonton update Makan Wena, program yang memberikan edukasi tentang kuliner dan tentunya verified oleh tim update Makan Wena. Siun dan Dimsu, update Makan Wena, lolos. Kemenangan pada laga persahabatan FIFA Matchday ini menjadi bagian Lalu, seiring drone menerangi langit dan tempat-tempat inovatif di atap gedung, Chongqing mendefinisikan ulang kehidupan malam, mengubah pemandangan malamnya yang terkenal menjadi kekuatan pendorong budaya, pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi. Dan informasi tadi sekaligus Akan go public. 60% atau dengan nominal 283. Dialog dengan pucuk pimpinan perusahaan dari sisi strategi dan fundamental. Transisi Pak ini dan mereka bisa cancel for any reason. Saksikan segmen khusus IPO Watch dalam program Closing Bell Senin sampai Jumat jam 3 sore di CNBC.